warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhalladun Hamdan Wapi, mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sebagai objek kajian filsafat dan dasar-dasar ilmu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan apa itu ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu mempunyai dua jenis objek, yaitu formal dan material. Nah, formal cara yang digunakan untuk mengerti objek material yaitu seperti pendekatan deduktif dan induktif. Yang kedua, material, suatu hal yang digunakan untuk melakukan objek penyelidikan, contoh praktikum laboratorium atau ilmu kedokteran. Kemudian definisi filsafat ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai kebenaran yang di dalamnya terdapat logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Kemudian ahli filsafat menyebutkan adalah filsafat ialah inti ilmu. Ilmu-ilmu kontemporer dan modern berkembang dari filsafat. Oleh karena itu, hasil dari ilmu tersebut seperti teknologi dan perkembangan filsafat bukan hanya dilihat sebagai inti dan asal ilmu, melainkan sudah menjadi bagian ilmu yang terspesialisasi atau khusus. Nah, contohnya filsafat hukum dan agama. Pekerjaan filsafat salah satunya ialah memadukan visi ilmu tersebut supaya menghindari persisian tiap kepentingan pada konteks tersebut. Ilmu relevan didalami dan dikaji dalam studi filsafat. Materi selanjutnya itu dasar-dasar ilmu. Nah, kata ilmu dalam bahasa Arab ada ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Menurut Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu merupakan suatu himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan banyak penemuan baru, baik berupa penolakan maupun penilaian. Filsafat ilmu terbagi tiga. Yang pertama adalah ontologi, yaitu ontologi merupakan salah satu dari bidang kajian filsafat yang sangat luas. Pada kajian ini kita dihadapkan ke hal tentang cara agar bisa memberikan penerangan hakikat pada segala sesuatu. Hal ini disajikan dualistis, yaitu materi dan rohani. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini adalah teori pengetahuan yang mengkaji mengenai cara bagaimana memperoleh informasi dari objek sasaran. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk hidup dan kehidupan semua orang, sebab ilmu membuat sebagai kebutuhan dan keperluan semua orang dapat dipenuhi dengan tepat, cepat, dan mudah. Ontologi menurut Bakhtiar mengungkapkan bahwa pada pemikiran ontologi bisa didapatkan pemikiran-pemikiran utama. Di antaranya adalah monoisme. Pandangan ini beranggapan bahwa suatu hakikat asal semua kenyataan tidak bisa lebih, baik rohani maupun materi. Kedua, dualisme. Hakikat itu ada dua. Mereka beranggapan bahwa asal sumber hakikat benda ada dua, yaitu rohani dan materi, spirit dan jasad. Ketiga, pluralisme, yaitu memiliki pandangan setiap bentuk adalah realita. Pluralisme berbeda dari segala, dan segala wujud itu nyata, semuanya diakui. Yang keempat, nihilisme, menyebutkan tentang realita terdapat di proposisi. Pertama, tiada sesuatu yang eksis kenyataan untuk tidak keduanya. Kemudian agnostisisme, itu memiliki kesamaan yang dengan skeptisisme yang berpandangan bahwa orang kepandaian dilakukan untuk tahun akan terlibat. Epistemologi selanjutnya merupakan teori pengetahuan yang dapat dengan manusia dengan indera, akal, dan lainnya memiliki cara masing-masing dalam konsep pengetahuan. Yang pertama, ini ada beberapa metode. Pertama, induktif. Metode ini mengutarakan terdapat batasan akal dan individu manusia dalam mendapatkan pengetahuan, oleh karena hanya didapatkan juga tidak sama. Kemudian metode deduktif,
merupakan langkah yang diberikan kesimpulan bahwa data empiris diproses lagi dalam sistem yang runtut. 3. Metode positivisme, yaitu bermula dari hal yang sudah diketahui, menyampaikan semua persoalan sebagai fakta. Pada metode ini ilmu pengetahuan diberi batas pada gejala saja. Kemudian 4. Metode kontemplatif, yaitu batasan akal dan manusia menerima pengetahuan. Oleh karenanya hasil yang didapat juga tidak sama. 5. Metode dialektis, ini dengan cara mendebat atau wawancara. Kemudian aksiologi, itu pengajian pokok aksiologi adalah membahas tentang nilai, yakni suatu hal yang manusia memiliki untuk pertimbangan. Berbagai hal mengenai penilaian, dalam hal ini nilai menunjuk pada persoalan estetika dan etika. Penerapannya itulah menerapkan hasil ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun teori emansipasi, dan juga harus melihat nilai adat, agama, kemanusiaan dan kebiasaannya. Artinya bahwa ilmu pengetahuan telah tiada lagi bebas nilai. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musriyadi, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Riau, dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faiza AR MHum. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang mata kuliah filsafat ilmu dengan materi persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu. Perbedaan filsafat dengan ilmu, yang pertama adalah filsafat, objek material bersifat universal. Segala sesuatu yang nyata, kajiannya tidak terkotak-kotak dalam disiplin ilmu. Ilmu, material bersifat khusus dan empiris, terfokus pada disiplin bidang ilmu masing secara kaku dan terkotak-kotak. Filsafat membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat deskriptif, yaitu menguraikan secara logis, dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian filsafat yang ketiga, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, mutlak dan mendalam sampai mendasar. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu dalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Kemudian, persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu. Persamaan filsafat dengan ilmu adalah yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua persamaannya adalah keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheran yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan histesis, yaitu pandangan yang bergandengan. Kemudian yang selanjutnya, persamaannya adalah keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruh yang timbul dari hasrat manusia akan pengetahuan yang lebih mendasar. Kemudian klasifikasi dan hierarki ilmu. Muhammad Albah bahwa ilmu yang bersumber dari Tuhan, kemudian ada ilmu yang bersumber dari manusia. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.